Halo Sobat Jiwa, kembali lagi dalam acara Podcast Mar, Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Saya Dr. Iza, selaku dokter umum di Rumah Sakit Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Sobat Jiwa, sekarang sudah masuk pada bulan Agustus, di mana pada 1 minggu awal Agustus ini kita peringati sebagai Pekan ASI Dunia. Nah, Pekan ASI Dunia 2023 ini mengusung tema adalah Let's Make Breastfeeding and Work. Jadi kita mendukung untuk ibu-ibu pekerja itu untuk dapat memberikan haknya kepada anak, yaitu memberikan ASI eksklusif. Nah, bagi Sobat Jiwa dan tentunya ibu-ibu muda di sini, kita ingin tahu lebih banyak mengenai ASI. Tentunya di sini sudah hadir pakar ASI kita, yaitu Dr. Andi Indriati SPA MKes. Di sini sudah hadir bersama kita. Bagaimana kabarnya Dr. Indri? Alhamdulillah baik. Iya ya dok ya. Nah di sini kan dok, saat ini adalah Pekan ASI Nasional ya dok. Nah kita sebagai Sobat Jiwa di sini ingin tahu dok, bagaimana proses menyusui itu ya dok ya. Tentunya saya pikir ya dok, awalnya itu proses menyusui adalah sesuatu yang natural, berjalan alami gitu. Ternyata banyak hambatan ya dok di dalamnya. Nah yang pertama kita mau bahas nih dok tentang ASI eksklusif. Yang sebenarnya disebut ASI eksklusif itu yang bagaimana dokter? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI atau menyusui dalam 6 bulan pertama setelah bayi lahir itu tanpa penambahan cairan, misalnya pemberian teh, pemberian air putih, pemberian susu formula, pemberian madu, dan pemberian tambahan makanan, misalnya pisang atau bubur. Jadi dalam 6 bulan itu hanya ASI saja. Jadi ini yang kita sebut sebagai ASI eksklusif. Jadi tambahan apa-apa. Tapi ini di luar pemberian misalnya vitamin atau obat-obatan, mineral yang mungkin harus kita berikan pada beberapa bayi yang memang ada indikasinya. Baik dokter. Nah sebagai calon ibu baru nih dok, jadi hal apa aja sih dok yang perlu kita persiapkan untuk memberikan ASI gitu dok kepada bayi? Mungkin persiapannya itu harus dari pas ketika kita lahir atau memang dari sebelumnya ini perlu ada persiapan? Ya. Untuk keberhasilan proses menyusui itu tidak hanya bisa pada saat bayi lahir, jadi itu harus kita persiapkan bahkan pada saat hamil. Pada saat hamil itu bisa bisa kita jadi ada tujuh waktu yang sekarang ini sedang diusahakan ya, 7 waktu untuk bagaimana supaya proses menyusui ini bisa berhasil nantinya. Yang pertama itu yang kita sebut K3 itu pada pemeriksaan kehamilan umur 6 sampai 7 bulan. Kemudian ketiga pada saat hamil 8 bulan. Yang ketiga itu pada saat bayi lahir, yaitu dengan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian yang keempat pada umur 1 hari, yang kelima pada usia 7 hari, yang keenam pada usia sebulan, dan yang terakhir itu pada saat jadwal imunisasi itu disampaikan tentang segala hal yang mungkin bisa mendukung keberhasilan menyusui nantinya. Oke dok, baik. Nah, untuk ASI eksklusif ini ya dok, sebenarnya kan yang kita tahu banyak sekali manfaatnya untuk bayi. Tapi mungkin apakah ada juga dok manfaatnya selain untuk bayi, untuk ibu itu ada manfaatnya atau bagaimana dokter? Ya tentunya ASI itu sangat bermanfaat ya. ASI bukan hanya bermanfaat untuk bayi dan ibu saja, tapi bahkan untuk keluarga dan bahkan untuk negara. Untuk bayi itu bayi yang mendapat ASI, terutama itu ASI eksklusif itu akan mendapatkan karena dalam ASI itu mengandung bermacam-macam zat, mulai dari anti yang bersifat protektif terhadap kuman, misalnya terhadap virus, terhadap parasit.
kemudian mengandung zat-zat makanan yang lengkap, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ada hormon, ada faktor-faktor untuk pertumbuhan yang banyak dari kandungan ini yang tidak akan pernah ditemukan pada susu formula. Itu untuk bayi. Untuk ibunya tentunya proses menyusui itu akan mempercepat kembalinya uterus atau rahim itu ke kondisi seperti sebelum melahirkan. Jadi dia biasanya lebih cepat mengecil, perdarahan bisa lebih cepat berhenti. Kemudian dengan perdarahan yang cepat berhenti, tentunya resiko anemia pada ibu itu akan lebih rendah. Kemudian yang kedua didapatkan bahwa ibu yang menyusui itu resiko terkena kanker payudara itu lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak menyusui. Ini di sini yang berpengaruh adalah ada hormon juga yang berpengaruh, yaitu hormon estrogen. Kemudian kedua, ibu akan secara psikologi, ada aspek psikologinya juga, dia akan merasa lebih bangga ya, percaya diri, sudah merasa dibutuhkan karena ASI itu tidak akan bisa diberikan oleh selain ibunya ya, selain ibu ya. Kemudian selain untuk bayi dan ibu ya, untuk negara juga. Apa sih untuk keluarga? Untuk keluarga tentunya karena dengan ASI anak akan lebih jarang sakit, pertumbuhannya lebih bagus, tentunya biaya untuk misalnya kalau sakit harus berobat, jadi biaya untuk itu juga lebih kecil. Kemudian untuk membeli susu, nah itu kita sudah tahu ya, susu harga satu kaleng itu berapa. Itu ya, Dok, ya, dalam jangka 6 bulan itu kalau kita tidak membeli susu itu bisa ditabung untuk hal lain, untuk bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Kemudian untuk negara, kalau anak yang sakit atau ibu yang sakit itu lebih sedikit, tentunya biaya yang akan dikeluarkan oleh negara itu untuk bidang kesehatan itu akan lebih rendah. Jadinya. Kemudian untuk lingkungan, limbah itu akan kaleng, kardus, kemasan-kemasan susu itu akan lebih sedikit. Berkurang. Ya. Oke, baik dokter. Nah, kadang nih ya dok, dalam proses menyusui itu juga memang nggak mudah ya, banyak hambatan. Nah, sebenarnya kayak misalkan dok, biasanya kan kita berjalan alami nih menyusui. Terus kadang-kadang hambatannya dok ada ditemui, ada puting, kadang lecet, ada kadang-kadang ada yang nipolnya flat. Itu kan banyak hambatan-hambatan di sana ya dok ya. Nah, kalau di praktek dokter sendiri, ini biasanya pasien-pasien tuh atau ibu-ibu tuh datang dengan kondisi yang bagaimana dok? Ketika dok, saya ada kesulitan nih dalam memberikan ASI, itu seperti apa saja dokter? Memang dari ibu yang baru melahirkan itu kan datang membawa bayinya itu pada usia bayi setelah melahirkan itu sampai 7 hari ya waktunya. Biasanya yang tidak mendapatkan nyusu itu, alasan yang paling sering itu adalah ASI saya tidak ada, ASI saya sedikit, puting saya tidak ada atau puting saya rata, kemudian puting saya lecet. Nah, ini adalah masalah-masalah yang paling sering kalau kita bertanya pada ibu yang membawa bayinya, itu adalah yang paling sering yang kita temukan di fasilitas kesehatan. Ya dok, untuk mendukung nih dok keberhasilan menyusui, itu ada hal-hal nggak dok yang kira-kira apa sih yang membuat ini kita tuh berhasil gitu menyusui anak? Itu ada indikator apa aja dok yang mungkin membantu keberhasilan menyusui? Jadi melihat dari masalah yang tadi, yang ASI-nya sedikit, putingnya lecet, putingnya rata. Nah, ini yang tentunya untuk mengatasinya ini ibu dan keluarga itu sudah harus mencari informasi bagaimana untuk mendukung keberhasilan menyusui itu sebelum bayinya lahir ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, pada saat
hamil itu sudah dipersiapkan. Jadi ada dua hal yang paling penting untuk keberhasilan menyusui itu adalah ya di samping yang lain-lain seperti gizi ibu dan sebagainya itu adalah posisi dan perlekatan. Jadi posisi bayi pada saat menyusui dan perlekatan bayi pada saat menyusui. Ya, ini dua hal yang paling penting. Di samping ya tentunya gizinya ibu juga harus dijaga ya. Oh iya dok, tadi kita mau praktek ya dok ya perlekatan biar semua di sini sobat jiwa tahu lebih kebayang ya dok dibanding kita cuma ngobrol aja. Boleh di mungkin nih dok, coba Dokter Yandri nanti akan mempraktekkan gimana cara perlekatan terhadap bayi ke payudara ibu itu seperti apa agar proses menyusui itu dapat berjalan dengan baik. Silakan dokter. Ya jadi tadi ada dua hal yang mendukung yang penting dalam mendukung keberhasilan menyusui itu yaitu posisi dan perlekatan. Untuk posisi itu yang harus kita perhatikan adalah posisi bayi pada saat menyusui. Jadi pada saat menyusui diusahakan saat bayi digendong itu badan bayi itu satu garis lurus antara kepala dan lengan. Gini ya, jadi biasanya kan yang kita sering kita temukan itu posisi bayi seperti ini ya. Terus kepalanya aja yang nengok gini kan. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi harus dia berhadapan bayi dan ibu dan bayi itu saling nempel gitu ya. Jadi satu garis, kemudian kepala bayi disokong oleh siku ibu, telapak tangan menyokong bokong bayi, posisi tangan atau lengan bayi itu yang bagian bawah itu berada di ketiak ibu, jadi dia seperti memeluk ibu gitu ya, di ketiak ibu. Kemudian yang satu ini yang atas boleh ini biasanya ya memegang payudara ibu. Jadi pada saat menyusui itu sebaiknya bayi tidak menggunakan sarung tangan. Nah, selama ini kan sering ya pakai sarung tangan ya. Nah, itu sebaiknya dibuka karena akan merangsang saraf-saraf ujung-ujung saraf dari ini tangan bayi. Nah, kemudian untuk mengatur posisi payudara supaya tepat masuk ke mulut bayi itu, jadi bisa kita menggunakan ibu jari itu di posisi di batas antara areola dan kulit. Jadi areola itu adalah daerah di bagian payudara yang berwarna hitam. Nah, jadi itu posisinya di atas. Kemudian yang dua ini posisinya di batas areola bawah. Gitu ya. Jadi ini dijepit. Jadi pada daerah areola dijepit, kemudian diperas, kita dipencet ya, dipencet boleh beberapa kali sampai ada ASI yang keluar. Begitu ada ASI keluar itu dioleskan pada puting dan areola. Nah, fungsinya sebagai desinfeksi dan kedua sebagai pelumas. Nah, ini yang akan mengurangi resiko lecet pada puting ibu. Nah, kemudian untuk membuka supaya bayi bisa membuka mulut dengan baik, kita bisa rangsang refleks membuka mulutnya dengan menyentuhkan boleh jari kita atau puting disentuhkan pada sudut mulut bibir bayi. Jadi biasanya bayi itu ada namanya refleks ini ya, refleks membuka itu kalau disentuh mulutnya dia akan membuka mulutnya. Kalau ada yang menyentuh ini dekat bibir itu dia akan otomatis membuka. Nah, begitu membuka, ibu segera memasukkan memasukkan areola itu. Jadi jangan hanya puting saja, memasukkan areola. Otomatis itu bayi akan mengisap. Diusahakan pada saat menyusui itu ibu nyaman kondisinya, posisinya, kaki tidak menggantung, duduk dengan nyaman. Karena kalau posisi nyaman itu otomatis meskipun pemberian ASINya lama itu tidak akan
membuat ibunya lelah gitu. Betul. Gitu ya. Ya, jadi yang penting posisinya itu. Jadi berarti ya dok, kalau ada hambatan seperti flat nipple pun nggak masalah ya dok, karena kan sebenarnya bayi itu menyusu pada aerola ya dok ya. Oke, baik dokter. Nah selain itu dok, nah pada pekan ASI ini dok, di 2023 itu kan bahasannya itu tentang bagaimana kita mensupport ibu-ibu pekerja untuk dapat memberikan haknya terhadap anak. Nah, dokter ada saran nggak dok untuk mungkin instansi atau pemberi kerja maupun kepada ibu-ibu pekerja ini dok untuk dapat tetap memberikan ASI? Bagaimana dokter? Nah, jadi sebenarnya ya sesuai dengan tema ini Pekan ASI Sedunia ya, yang lebih fokus kepada ibu yang bekerja, untuk mendukung keberhasilan ibu bekerja itu bisa menyusui. Jadi di sini yang berperan bukan hanya ibu dan keluarga, tapi pemerintah, instansi tempat bekerja, atau fasilitas-fasilitas umum dan keluarga. Jadi untuk pemerintah ya tentunya ini pemerintah tugasnya adalah dalam undang-undang ya. Undang-undang ASI ya dok, sebenarnya sudah lama ya dok undang-undang yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang tenaga kerja, ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2003 malah sudah ada. Itu sudah di situ sudah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang mendukung tentang pemberian menyusui ini pada ibu yang bekerja. Jadi yang diharapkan dari fasilitas umum misalnya atau tempat kerja itu adalah menyediakan waktu cuti. Kalau yang peraturan pemerintah yang lama itu sekitar 14 minggu, sebenarnya kalau dari WHO itu sekarang ini diusahakan 18 minggu. Kemudian pada saat bekerja ibu itu diberikan waktu selama bekerja itu 2 atau 3 kali waktu untuk bisa menyusui bayi atau memerah ASINya yang nanti bisa diberikan pada bayinya, misalnya pada saat dia pulang, kemudian atau kalau misalnya dekat dia bisa pulang sebentar atau bayinya yang diantar ke tempat kerja. Kemudian sebenarnya itu malah ada sanksinya kalau hal-hal ini tidak dipenuhi. Sanksinya bisa penjara minimal 1 tahun, kemudian bisa denda 100 juta rupiah paling tinggi. Nah, itu kalau misalnya instansi tempat bekerja atau fasilitas umum itu tidak mendukung hal-hal seperti ini. Ya jadi tentunya untuk keberhasilan ibunya sendiri itu harus belajar bagaimana cara memerah ASI, bagaimana cara menyimpan ASI sehingga ASI yang diperah itu nanti bisa diberikan pada bayinya nanti pada saat dia pulang ke rumah. Berarti gitu. Harus nanti belajar lagi ya dok buat ibu manajemen ASI perah bagaimana gitu ya dok ya. Oke dokter. Nah sepertinya banyak ya dok yang tadi kita udah sharing, mulai dari manfaat ASI terus sampai dengan proses pemberian ASI, lalu juga harus dengan proses supporting untuk ibu-ibu pekerja. Nah terima kasih banyak ya Dokter Indri untuk sharing-sharingnya nih dok. Mungkin nanti kayaknya kita harus punya waktu lebih banyak lagi dok, karena tentang ASI ini sebenarnya banyak ya dok ya. Masih banyak lagi. Bisa 1 jam. Bisa 1 jam, bahkan bisa lebih ya. Oke, sekian dari Dokter Indri ya dok ya. Sebenarnya ASI itu merupakan makanan pertama bagi bayi untuk mendukung tumbuh kembangnya agar lebih optimal. Nah sebaiknya untuk para pemberi kerja maupun instansi maupun lingkungan itu mensupport ibu-ibu pekerja untuk dapat memberikan bayi itu ASI atau memberikan haknya si ibu dan bayi itu untuk mendapatkan ASI eksklusif seperti itu. Untuk sekian, sampai bertemu di podcast Mars selanjutnya. Salam sehat.